Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Rumah 40 Channel. Salam sukses untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan bahas tentang 5 keuntungan investasi properti. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini, dan yang baru mampir atau bergabung di channel ini, mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke media sosial Anda. Ingat, subscribe itu gratis ya guys. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan video ini. Mungkin ada sebagian orang yang sudah sangat paham dengan investasi properti, namun tidak sedikit juga yang masih bimbang atau bingung kenapa harus investasi di properti. Yuk simak video ini sampai habis guys. Oke, inilah 5 keuntungan investasi properti. Yang pertama yaitu potensi profit atau keuntungan. Nah, yang dimaksud di sini properti memiliki potensi profit atau keuntungan itu, kalau saya contohkan properti di sini itu adalah rumah ya. Jadi kalau kita membeli rumah dengan harga di bawah pasar, atau kita bisa negosiasi dengan developer atau para penyedia rumah, jadi kita bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Ataupun juga bisa misalkan kita membeli rumah, sehabis itu kita sewakan dengan per tahun. Jadi kita mendapat keuntungan dari uang sewa tersebut, namun properti tetap menjadi hak milik dari kita. Jadi itulah kenapa properti bisa memiliki potensi profit atau keuntungan. Oke, lanjut nomor 2, harga properti yang cenderung semakin naik. Nah, di sini kenapa harga properti semakin tahun itu pasti naik ya, jarang ya ada properti itu harganya turun. Misalkan kita beli properti tahun 2015 harganya 150 juta, di tahun 2020 jadi 100 juta. Itu sangat mustahil saya rasa ya. Karena kenapa di sini properti itu semakin naik? Saya jelaskan dulu demand ya. Demand itu adalah permintaan dari populasi penduduk kita semakin bertambah, sehingga permintaan untuk properti semakin banyak. Sedangkan produk sendiri di sini atau yang disebut itu rumah, ruko, tanah dan lain-lainnya itu tidak bisa berkembang biak. Makanya itu yang menyebabkan harga semakin tahun akan semakin naik. Jadi misalkan kita di tahun 2015 beli 150 juta, kemungkinan di tahun 2020 sudah menjadi 200 sampai 250 juta. Nah, itu dia harga properti yang setiap tahunnya cenderung akan naik terus. Oke, lanjut yang nomor 3 yaitu anti inflasi. Nah, untuk sebagian besar orang, inflasi mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu inflasi proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, dan ini yang akan membuat harga sebuah produk itu akan melambung tinggi. Nah, ini gak jauh beda dengan penjelasan saya nomor 2, yaitu antara demand, permintaan atau populasi penduduk dengan produk ya, yang disebut di sini kan properti ya. Jadi saya gambarkan di tahun 2010 itu kita misalkan membeli tanah kapling ukuran 10 kali 20 harganya 10 juta. Nah, di tahun 2020 karena inflasi, maka ukuran tanah yang sama 10 kali 20 harganya sudah menjadi 40 juta. Nah, makanya di sini kita investasi properti sangat membantu kita dari inflasi ya, melindungi kita dari inflasi. Jadi kita misalkan simpan uang 10 juta di tahun 2010, di tahun 2020 dan nilainya
10 juta itu sudah turun gitu. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah kontrol investasi yang mudah. Nah, di sini kenapa saya bilang kontrol investasi yang mudah? Karena kita sebagai investor properti, kita bisa kendalikan penuh properti yang kita miliki karena kita sekaligus sebagai investornya. Jadi mau kita olah seperti apa properti kita itu ya tergantung kita. Misal kita mau sewakan properti yang sudah kita beli kayak rumah, ruko, ataupun kios, ataupun kita akan jual di kemudian hari, itu tergantung keinginan atau selera kita sebagai investor propertinya langsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, properti bisa sebagai agunan atau sebagai jaminan. Nah, sebagai contoh, misal kita punya uang 100 juta. Nah, kita kepengen membeli rumah yang harganya 500 juta. Kita bisa agunkan surat atau sertifikatnya di penyedia keuangan seperti KPR Bank contohnya. Jadi kita tetap bisa membeli rumah dengan harga 100 juta. Oke, itu tadi adalah 5 keuntungan investasi properti. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa jika ini bermanfaat bagi Anda, silahkan share ke semua media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.